HG Jikwakusu. Ya guys, bacanya emang Jikwakusu kayak gitu guys. Bagaimana Gunpla rilisan pertama tahun 2025 Bandai yang satu ini? Simak review berikut ya. Teaser dikit ya, mau Gundam yang bisa pose kayak gini? Atau kayak gini? Atau seperti ini? Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview HG Jikwakusu dari Mobile Suit Gundam Jikwakusu. Yap guys, udah dikonfirm ya, bacanya bukan Guguk, bacanya bukan Jichwaks, bacanya juga bukan Jinchuks. Gundam yang film prolognya muncul tanggal 17 Januari kemarin ini, bacanya Jikwakusu, seperti ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live build kemarin ya. Apalagi bagian akhir-akhirnya seru banget cuy. Mungkin yang belum nonton bisa lihat replaynya ya. Oke, untuk box artnya ini ada sesuatu yang unik, yaitu adalah di bagian sampingnya si boxnya ini. Biasanya itu Gunpla pada umumnya, bagian sampingnya itu box artnya seperti ini kan. Nah, kali ini ada yang berbeda guys. Dia ada bagian ilustrasi yang tegak seperti ini guys. Nah, tujuannya ada bagian yang tegak kayak gini itu, kalau misalnya kalian nyimpen boxnya itu, sekarang kalian punya opsi buat nyimpen boxnya tegak kayak gini. Jadi bisa ngemat tempat gitu. Oke, sekarang mari kita cek isiannya. Kita mulai dari bagian manualnya dulu. Awalnya saya berharap manualnya seperti buku gitu, tapi ternyata bentukannya pamflet lipetan yang seperti ini. Sebagian berwarna dan sebagian tidak berwarna. Formatnya sih mirip dari lini Wings from Mercury ya. Di setiap bagian yang mau di-build itu dikasih tahu gitu runner apa yang dibutuhkan, serta warna dari runner tersebut. Jadi ketika build kita tidak terlalu bingung gitu. Runner C itu yang warna apa, runner D itu yang warna apa, dan lain-lain. Untuk warna dan jenis material dari plastiknya sendiri itu, impresi pertama saya sih kualitasnya lebih berkembang ya dari apa yang ada di lini Seed Freedom. BTW guys, saya nggak akan terlalu ngezoom stikernya, karena stikernya ini mengandung spoiler untuk film si Jikwakusunya sendiri. Jadi emang timing build yang tepat itu adalah setelah kalian nonton si prolognya si Jikwakusunya. Tapi kalau kalian emang tipikal yang ya udah di spoilerin gak apa-apa, tetap enjoy nontonnya, ya udah. Oke, langsung kita ke buildnya. Ya guys, sesuai yang kalian lihat, partnya ini kecil-kecil banget. Ini sih yang menjadi tantangan untuk build si Jikwakusunya ini. Buat ada yang rencana untuk build ini Gunpla, kalian harus tahan bagian bawahnya ini, lalu pasang bagian di step berikutnya untuk mengunci bagian bawahnya. Nah, selain tantangan bagian yang kecil-kecil untuk dipasang, stikernya juga cuy, PR banget. Udah dia bagiannya kecil-kecil, susah banget buat dilepas, apalagi dipasang di bagian Gundamnya. Saking chaosnya stikernya itu, orang-orang lebih menyarankan untuk pakai spidol aja daripada pakai stikernya. Untuk stiker tipikalnya tuh sebenarnya masih mendingan daripada si stiker decalingnya. Nanti saya bahas deh, bener-bener chaos banget. Sesuai yang kalian lihat tadi, kita punya dua opsi kepala, yaitu bagian tanduknya yang membuka dan bagian tanduknya yang menutup. Untuk bagian badannya sih sebenarnya lebih mendingan ya dari bagian kepalanya, karena bagiannya masih cukup besar-besar, step fitnya pun juga empuk, dan gak ada gimmick-gimmick rakit yang aneh-aneh sih. Tipikal sama seperti kalian rakit Gundam yang lain. Manualnya pun juga sudah cukup menjelaskan. Intinya selama kalian ikutin manualnya, gak akan ada masalah yang berarti kok. Serta kalian akan dimanjakan dengan detail-detail yang sangat indah. Selama saya merakit Gundam ini tuh mengingatkan saya ke Gundam Setan Putih loh. Salah satu high grade rasa real grade gitu, yang color separation dan part separationnya ciamik parah. Nah, untuk bagian lengannya ini, bahunya ini yang agak gimana ya, agak lain gitu. Armor pundaknya ini bentuknya bener-bener unik banget. Seperti biasa, stiker masih menjadi PR, dan ini engsel lengannya cukup unik ya buat pemasangannya. Untuk pemasangan joinnya, dia ada model penguncinya gitu. Lihat nih, bentuknya unik banget kan? Dan hati-hati guys, ini rawan banget buat copot, karena dia semi kecantol gitu, jadi nggak saklek banget kepasang di lengannya. Salah satu yang unik dari Gundam ini juga adalah lengannya bukan double join loh guys. Modelnya kayak engsel gitu, macam SG zaman dahulu. Dan sudah jadi buat tangannya, sebenarnya keren-keren aja sih, tapi masih agak gimana gitu sama bagian bahunya. Untuk bagian pinggangnya straightforward, nggak terlalu banyak masalah. Simple banget, ini adalah bagian yang paling cepat yang bisa kalian kerjakan. Tapi ngeliat ini bagian pinggang kok ngingetin saya ke celana dalam ya? Ya nggak sih guys? Bagaimana menurut kalian? Nah, untuk bagian kakinya nih, ini nih bagian yang paling merepotkan sebenarnya. Bagian rakitnya sih, ya ada beberapa bagian yang agak tricky sih. Contohnya bagian selang-selang ini yang ada di bagian atas kakinya. Yang paling repot adalah bagian stikernya guys. Ini stikernya banyak banget. Bagian stiker biasanya sih nggak masalah, tapi bagian realistic stiker atau bagian decalingnya itu yang repotnya Masya Allah. Saran saya sih kalau mau menghemat waktu, decalingnya di bagian stiker yang gede-gede atau yang panjang-panjang aja. Ya bagian kecil-kecilnya sih nggak terlalu kelihatan kok. Tapi jujur, ini bagian kakinya adalah bagian yang paling keren sih dari si Gundam ini. Kayaknya Gundam dengan model kaki kayak gini cuma punya dia deh.
Lalu saran untuk bersihin nukmak, sebenarnya beberapa bagian itu karena terlalu kecil, kita tuh hampir sampai nggak bisa loh buat bersihin nukmaknya. Nah, bagian-bagian yang kecil ini tuh sebenarnya agak tersembunyi sih ketika kita pasang di Gundamnya. Jadi kalian nggak bersihin aja itu, sebenarnya nukmaknya juga nggak akan semenonjol itu ketika selesai. Tapi kalau kalian masih agak sayang dengan nukmak yang ada, ya kalian bisa pakai koko kalian sih buat dibersihin. BTW guys, ini jetpacknya bentuknya aneh banget. Tapi beam rifle-nya keren banget loh guys. Bentukannya ngingetin kalian ke Evangelion banget nggak sih? Selain rifle-nya juga ada kapak, lalu ada pedangnya dengan runner yang unik seperti ini. Ini lentur dan transparan guys BTW. Ya modelan beam saber tapi warnanya hijau terang gitu. Lalu ada shieldnya ini dan ada bagian yang ini mirip funnelnya si Quebele nggak sih? Cuman lebih bunder gitu. Dan build-nya selesai. Sekarang mungkin ini yang juga kalian tunggu-tunggu ya. Mari kita cek artikulasi si Gundam Jikwakusu ini. Kita perhatikan detail-detail dan estetiknya terlebih dahulu. Sumpah guys, ini keren banget. Ketika kalian lihat pertama kali sih, ini bener-bener bukan Gundam banget. Ya nggak? Mungkin banyak yang bakal nggak suka. Nggak loyal dengan desain Gundam yang tipikalnya. Yang bulky lah, yang senjatanya seabrek lah, yang harus punya vivin di antenanya lah. Tapi kalau menurut saya ya, saya salut loh sama Bandai yang mencoba-coba desain yang baru yang nggak sangat Gundam banget untuk dicoba di Gundam Jikwakusu ini. Oke, sekarang kita mulai dari artikulasi kepalanya dulu. Kepalanya ini artikulasinya luas banget. Lihat seberapa jauh dia bisa nongak ke atas. Diingetin ya, ini high grade loh guys. Keren cuy, kepalanya bagian atasnya bisa sampai setara dengan bagian punggungnya loh. Dan bagian lehernya solid, nggak letoy. Dan lihat ini seberapa jauh dia bisa dongak ke bawah. Kayaknya untuk artikulasi lehernya ini udah mengalahkan Gundam Setan Putih sih. Lurus banget kan pergerakan lehernya. Ini buat dipatah kiri sama patah kanannya bisa seperti ini. Diputar 360 derajat juga bisa seperti ini. Nah, nggak hanya satu kepala saja, kita dapat dua kepala loh di Gundam yang satu ini. Ini untuk opsi kepala tambahannya, di mana bagian tanduknya menutupin bagian mukanya. Secara artikulasi juga sama sih. Lalu sekarang kita review bagian lengannya. Bagian lengannya bisa diputar 360 derajat ke atas ke bawah sampai segini. Bagian telapak tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bisa dimasukkan ke dalam keluar seperti ini. Nah, yang unik dari Gundam yang satu ini tuh bagian engsel tangannya ini guys. Biasanya tuh SG tuh tipikalnya kan double joint gitu kan. Jadi lengan bawahnya itu bisa nekuk sampai ke lengan atasnya. Sekarang modelannya engsel gitu. Jadi dia membatasi gerakannya sih sebenarnya. Lengan bagian bawahnya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian keseluruhan lengannya bisa kita tarik keluar ke dalam seperti ini. Cukup luas ya untuk area pergerakannya. Nah, yang menjadi perhatian ini adalah bagian pahunya atau bagian pundak armornya ini sih guys. Sangat rawan banget buat copot. Jadi jangan terlalu banyak digerakin aja. Kalau nggak copot kayak gini guys. Lalu sekarang kita review bagian badannya. Ini area artikulasinya juga luas banget. Coba lihat seberapa jauh dia patah kiri dan patah kanan. Lalu kalau kalian notice, di bagian sebelah sini ada stiker yang lucu ini. Jadi ini adalah lambang si tim protagonisnya, yaitu si Pomeranian. Lalu ini untuk pergerakan tekuk ke depannya. Jauh banget cuy tekuk ke depannya, seperti ini. Hai, ohayo gozaimasu. Tekuk ke belakangnya pun juga jauh banget guys. Pose Gomen Amanai dulu nggak sih? Gak hanya area gerakannya aja yang luas, ada beberapa bagian badan yang juga ikut bergerak ketika dia ditekuk. Sumpah nggak habis pikir, ini high grade loh bukan real grade. Punya detail sekeren ini. Dan bagian atas badannya pun bisa diputar 360 derajat seperti ini. Ya asal hati-hati aja sih, jangan sampai ada yang aja pokoknya. Mumpung kayak gini, pose lari Naruto dulu nggak sih? Selain itu pun juga bisa goyang inul kayak gini. Lalu untuk bagian pinggangnya ini nggak ada artikulasi sama sekali sih. Paling dia juga agak rawan di bagian belakangnya ini suka copot-copot kayak gini. Untuk konektor dipasang ke stand base-nya adalah bentuk lingkaran seperti ini. Lalu ini guys, artikulasi paling gokilnya ini adalah di bagian kakinya. Lihat ini, seberapa jauh dia bisa ditarik ke atas. Telapak kakinya hampir nyentuh kepala itu guys. Nggak ya tarik ke depan aja, tarik ke belakangnya pun juga sama. Jauh banget. Ini mah bukan Gundam, atlet balet guys. Bener-bener lentur dan fleksibel banget ini Gundam. Dan gak hanya lentur aja, dia solid banget. Banyak orang yang memperdebatkan karena telapak kakinya aneh, dia itu gak bisa berdiri dengan tegak gitu. Menurut saya ini dibantu dengan kakinya yang solid, makanya telapak kakinya itu tersupport dengan baik oleh kakinya. Selain itu kakinya pun juga bisa ditekuk seperti ini. Dalam banget ini guys tekukannya. Selain ditekuk ke belakang, dia juga bisa ditekuk ke depan seperti ini. Nah sekarang kita membicarakan telapak kakinya yang aneh ini. Walaupun artikulasinya sangat minim sekali, minimalisnya kaki ini tuh justru yang membuat kakinya jadi lebih bebas bergerak dibandingkan dengan kaki biasa pada Gundam yang pada umumnya. Saya terlalu kesenangan mainin kakinya, jadi sampai copot kayak gini deh. Secara keseluruhan ya, badannya Gundam ini itu emang bener-bener fleksibel banget. Saya cobain pose yang di-teasing oleh Bandai ya, yang modelan Gundam Set Boy itu loh. Dan bener aja, beneran bisa. Dan bener-bener kayak bola banget, compact banget. Bahkan kalian bisa main-main kayak gini loh. Di sini kalian bener-bener gak akan bosen-bosen ya buat pose. Pose drive shoot-nya Tsubasa, bisa. Pose-pose modelan God Gundam kayak gini, juga bisa. Pose berdiri dengan satu kaki,
juga bisa. Bahkan masa aneh-aneh kayak modelan breakdance kayak gini, bisa loh. Sumpah ini desainer Gunpla-nya wajib naik gaji sih. Oke, sekarang mari kita review aksesoris yang kita dapatkan di Gundam Jiku Akusu ini. Pertama ada bagian, ini tuh sebenarnya bagian core fighter-nya ya, tapi bentuknya aneh banget. Selain dia core fighter, dia juga berfungsi sebagai jetpack-nya. Jadi bagian depannya ini kita copot dan kita langsung masukkan ke bagian belakangnya. Oh ya, konektornya itu cuma satu lubang ya. Jadi nggak banyak jetpack dari Gundam lain yang bisa dikonek ke Jiku Akusu ini. Lalu untuk beam rifle-nya ini sebenarnya estetiknya keren banget loh. Sayangnya nggak ada artikulasi sih. Dengan mudah dipasang ke tangannya seperti ini. Lihat kan keren banget kan rifle-nya. Lalu ada senjata yang cukup unik buat ukuran Gundam ya, yaitu adalah kapak yang biasanya dipakai oleh Zaku, tapi si Gundam ini punya loh. Sebenarnya di filmnya itu ada ceritanya kenapa tiba-tiba Gundam ini punya kapak, tapi nggak mau spoiler ya, hehehe. Yang disayangkan adalah kapaknya cukup loose ya di bagian tangannya, jadi hati-hati ketika pose-pose. Lalu ada gagang beam sabernya ini. Beam sabernya cukup unik ya, bentukan pedangnya seperti ini. Kalau yang ini cukup solid di bagian tangannya, jadi gak usah khawatir letoy atau copot-copot ketika di pose. Keren juga ya pose megang dua pedang kayak gini. Lalu kalau misalnya pedangnya nggak dipakai, gagangnya itu bisa ditaruh di bagian belakang seperti ini. Lalu untuk shieldnya cukup simpel ya, dan untuk cara masangnya, dia itu mencocokkan pattern yang ada di pergelangan tangannya, dan cukup gampang copot sih, jadi hati-hati ya. Oh ya, jetpacknya yang sekaligus merupakan core fighternya ini juga bisa dipose sendiri loh, di stand base terpisah. Gila cuy ini Gundam, sumpah. Color separation-nya bagus, detailnya dapat banget, artikulasinya luas, gimmicknya banyak. Sebagai pembukaan Bandai di tahun 2025 sih, ini udah lebih dari cukup guys, sumpah. Oke, kita lanjut ke impresi akhir. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan Jiku Akusu yang satu ini? Sebagai rilisan perdana Bandai di tahun 2025, ini merupakan opening yang teramat sangat ciamik. Seakan-akan Bandai menebus kesalahan di penutupan 2024, si emas yang satu itu tuh, dengan Gunpla debut dari series terbaru si Jiku Akusu ini. Benar-benar paket komplit yang bisa kalian dapatkan di satu Gunpla. Detail yang sangat apik, color dan part separation yang memanjakan mata, build yang sederhana dan tidak menimbulkan banyak masalah yang berarti. Lalu artikulasinya dengan range yang luas dan solid, pose-pose baik dari yang keren maupun yang aneh-aneh bisa kalian lakukan di Gunpla yang satu ini. Lalu gimmick-gimmick baik dari main bodinya sendiri maupun aksesoris yang cukup variatif yang buat kita nggak bosen-bosen main ini Gunpla. Namun ada kekurangan di bagian part-partnya yang gampang lepas, seperti armor pundaknya dan bagian pinggangnya. Namun masih bisa ditolerir ya. Serta stikernya, apalagi stiker decal atau stiker realistiknya yang sering kalian dapatkan di real grade itu loh, susah banget buat dipasang ke badannya. Nggak hanya susah lengket ke badannya, yang kecil-kecilnya pun itu juga gampang masuk black hole dan susah sekali untuk dilepas dari asal muasalnya. Disarankan untuk kalian lebih baik tunggu water slide decalnya, atau kalau lebih effort bisa coba pakai marker. High grade dengan detail sekelas real grade dan artikulasi yang melebihi grade manapun, ini merupakan gebrakan yang patut diacungi jempol untuk Bandai. Baru Januari loh, dan ini menurut saya sudah bisa dimasukkan sebagai calon Best Gunpla 2025. Pembukaan yang langsung kelas atas kayak gini tuh malah bikin kita waku-waku nggak sih, alias excited dengan rilisan Bandai yang selanjutnya, apalagi di lini Jiku Akusu. Tapi juga akan menjadi PR dan tanggungan yang besar untuk Bandai buat tetap konsisten memproduksi Gunpla dengan kelas yang sama atau bahkan melebihi Jiku Akusu ini. Nah, walaupun gitu, ada satu hal yang harus kita bahas, yaitu masalah harga. Saya sudah mendengar keluh kesah dari kalian, baik di kolom komentar, pas live kemarin, ataupun di Discord. BTW yang belum join Discord, bolehlah join di pojok kanan atas, hehehe. Harga Gunpla yang satu ini tuh sangat wadidaw sekali sekarang di Indonesia. Saya nggak mau menyebut oknum yang bersangkutan, karena kalian harusnya yang lebih tahu ya dari saya. Oke, harga asli Gunpla ini tuh di Jepang adalah 2.200 yen, atau sekitar 230.000 rupiah. Menurut saya, harga yang masuk akal ketika barang ini masuk ke Indonesia adalah 350.000 rupiah, dengan rate 1,5 lebih dikit daripada harga aslinya. Kalau kalian benar-benar pengen banget, harga paling maksimal adalah di 400.000 rupiah. Perlu diketahui, kalau harga-harga yang kalian bilang goreng-goreng ini adalah harga by air, yang paketnya dikirim dengan rate 2 kali lipat dari pengiriman by sea. Coba kalian lihat perbandingan harga by air dan by sea di website di Jepang yang satu ini. Jadi emang lumrah kalau harganya bisa sampai rate-nya 2 kali lipat, karena ya jasa kirimnya aja cost-nya 2 kali lipat. Sekarang saya kembalikan aja ke kalian, mau beli sekarang atau tidak. Kalaupun kalian takut stoknya cepat habis, menurut saya Bandai bakal reissue ini Gunpla terus-terusan sampai filmnya selesai masa penayangannya, yang berarti kemungkinan sampai Maret atau April akan rajin di-issue sama Bandai. Ya kasusnya sama seperti Mighty Freedom atau Real Grade Mbah 2.0 yang diproduksi secara masif dan konsisten diproduksi. Jadi saran saya, kalian tunggu aja sampai harganya stabil di angka 300 sampai 400 ribu. Jangan pernah takut untuk kehabisan stok dan jangan pernah takut untuk kehabisan hype. Sebagai calon Gunpla terbaik di tahun 2025, ini hype-nya nggak akan mati sampai akhir tahun. Ini akan terus jadi hot item sampai penghujung tahun. Bersabar ya guys, tapi menurut saya ini adalah barang yang kalian wajib punya di 2025 ini. Kalau kalian cuma boleh beli satu Gundam aja di
tahun ini, udah beli ini aja, sudah lebih dari cukup. Jadi saya akhiri reviewnya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya lagi mengadakan giveaway nih. Berhadiah Real Grade Mbah 2.0 dan Zaku Solari. Syarat dan ketentuan cek di pojok kanan atas ya. Lalu saya mau mengucapkan terima kasih buat member Jenis Meister, yaitu Bang Hami. Serta member Jenis Totekadan, ada Bang Kumagami, dan Bang Iqbal 8. Serta terima kasih buat member-member Jenis Alliance yang tertera di sini. Kalau kalian suka video ini, bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.